Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Haris. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita, saudara kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini ya? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi bacaan idhar dan ikhfa. Tapi seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Baik, langsung saja untuk materi pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Yang kedua, menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ikhfa. Dan yang ketiga, menerapkan bacaan idhar dan ikhfa. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan firman Allah atau kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah. Membaca Al-Quran tidak boleh asal-asal. Artinya harus sesuai dengan kaidah atau ilmu tajwid. Anak-anak sudah paham apa itu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi ilmu tajwid intinya adalah ilmu untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Tetapi membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya wajib. Nah, jadi bagaimanapun ketika kita membaca Al-Quran itu diharuskan atau diwajibkan membaca dengan baik dan benar. Maka sedikit ataupun banyak kita juga harus mempelajari ilmu tajwid agar bacaan kita bisa baik dan benar. Nah, ini sebagai motivasi kita supaya kita semangat dalam mempelajari atau membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi alif lam mim itu sudah satu huruf, bukan alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bagaimana dengan ayat-ayat berikutnya? Maka sudah banyak kebaikan yang kita dapatkan. Tetapi kembali lagi
kita diharuskan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk itulah kita akan belajar tentang ilmu tajwid. Nah, yang akan kita bahas yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin itu ada beberapa macam. Yang pertama itu idhar halki yang akan kita bahas. Kemudian idgham, yang ketiga iklab, yang keempat ikhfa atau ikhfa hakiki. Kita tidak membahas semuanya. Kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas idhar halki dan ikhfa hakiki. Langsung masuk kita pada idhar. Apa itu idhar? Idhar berarti jelas atau terang. Halki berarti kerongkongan. Jadi idhar halki ialah mengucapkan huruf nun sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Jadi idhar itu dibaca jelas ya. Apa saja huruf idhar? Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Atau ini ha, kha, ain, wain, ha, hamzah. Jadi 6 huruf ini termasuk dalam bacaan idhar. Kalau misalkan ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka harus dibaca jelas. Namanya apa? Namanya adalah bacaan idhar halki. Langsung kepada contohnya. Ini contoh yang nun sukun bertemu salah satu huruf idhar halki. Yang hamzah bertemu nun sukun, contohnya waman aroda, jelas ya bacanya. Waman aroda, tidak boleh dibaca samar. Waman aroda itu salah. Jadi bacanya harus jelas. Waman aroda. Kemudian ha, contohnya inhum illa ha, man hamalna kha, liman khalaqta ain, min amalin ghain, min ghillin. Nah, ini contoh-contoh huruf yang ketika nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari idhar halki. Ini ada 6 huruf sudahan contohnya. Kemudian lanjut kepada salah satu huruf yang bertemu dengan fathah tanwin. Ini yang hamzah. Contohnya ihsanan, imma. Ha bertemu fathah tanwin, contohnya man sakan hum. Nah, kemudian yang kasroh tanwin bertemu dengan hamzah, contohnya bimathalin illa. Kemudian ha bertemu kasroh tanwin min qarnin hum. Kemudian yang bawahnya hamzah bertemu dengan dhammah tanwin, contohnya qaumun akharuna. Yang ha bertemu dhammah tanwin, contohnya inim ruun halaka, dan huruf idhar lainnya yang ada 4 ini. Ini contohnya saya kasih 2 contoh hamzah sama ha. Ketika nanti bertemu itu hamzah, ha, kha, ain, wain, ha, jadi bacanya juga sama, harus jelas. Nah, itu tadi tentang idhar. Sekarang kita masuk pada pengertian ikhfa atau ikhfa hakiki dalam pembahasan kali ini ya. Apa itu ikhfa? Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ikhfa tajwid, dalam pengertian ilmu tajwid, dalam pengertian ilmu tajwid, ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf hijaiyah. Apa saja? Ta, tha, jim, dal, dha, za, sin, shin, shod, dod, to, do, fa, qaf, kaf. Nah, ini 15 huruf dari huruf hijaiyah. Ketika bertemu dengan 15 huruf ini harus dibaca samar dan namanya adalah bacaan ikhfa hakiki.
Lanjut pada contoh ikhfa hakiki ketika bertemu dengan nun sukun bertemu dengan salah satu huruf dari ikhfa. Ta bertemu dengan nun sukun, contohnya afa anta takunu. Jadi samar ya bacanya, tidak jelas tapi samar, dan kalau bisa ditahan satu alif. Afa anta takunu. Kemudian yang sa bertemu dengan nun sukun, contohnya min thamaratin. Jim bertemu dengan nun sukun, bima jaa. Dal bertemu dengan nun sukun, inda rabbihim. Dal bertemu nun sukun, min zahabin. Za bertemu nun sukun, fa'anzalna. Sa sin bertemu dengan nun sukun, wa kanal insanu. Shin bertemu dengan nun sukun, masyuron. Dan huruf ikhfa lainnya yang ada 15 itu. Kemudian yang tanwin, ini fathah tanwin ya. Dari fathah tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa. Ta bertemu dengan fathah tanwin, contohnya wa kullan tabbarna. Sa bertemu fathah tanwin, sakinah thumma. Jim bertemu dengan fathah tanwin, khalqan jadidan, dan ke bawahnya dan seterusnya. Pokoknya kalau bertemu dengan 15 huruf tadi dibaca samar ya. Harus dihafalkan juga hurufnya 15 itu. Biar ketika kita membaca Al-Qur'an, kalau ketika nun sukun atau fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, kita tahu itu bacaan apa. Idharkah, ikhfakah, dan bagaimana cara membacanya. Jelaskah atau samarkah, kita bisa. Makanya anak-anak harus dihafalkan ya. Tadi hurufnya idhar berapa, apa saja, dan hurufnya ikhfa berapa dan apa saja. Nah, kemudian lanjut ke bagaimana menerapkan bacaan idhar dan ikhfa. Ini ada surat Al-Ghasyiyah 1 sampai ayat 26. Kita baca bersama-sama, tentunya dengan kaidah ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla narun hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yuni min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytir.
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Anak-anak bisa mengulang kembali bacaan sebagaimana yang Bapak bacakan, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Nah, di sini dalam ayatnya ada bacaan tajwidnya, termasuk juga yang telah kita pelajari, idhar dan ikhfa. Baik, mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.